Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqtarul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa al-taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna Allaha lasyadid. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati Mom Pipi, owner Jakarta Islamic School, yang saya hormati guru-guru Jakarta Islamic School, hadirin sekalian, pertama-tama mari kita ehornya buang dong sama basnya. Kenapa? Oh, karena ruangannya ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka pengajian. Judulnya apaan? Pak, anakku membawa ke surga. Siapa sih yang berhak masuk surga? Silahkan Anda buka Al-Baqarah 82. Buka. Ya. Ya. Yang udah ketemu ngacung baca. Sok. Al-Baqarah 82. Mana? Ini sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahu. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, punten. Ini jadi enggak enak ini. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka semua penghuni surganya Allah, dan mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Dan ya, kata Allah, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Kenapa? Kita manusia hidup di alam dunia tujuan. Kata Allah, tujuan kalian dihidupkan di alam dunia dua. Satu, buat ibadah. Dua, buat beramal. Anda silakan lihat, ini jangan hilang ayat ini. Az-Zariyat 56. Bukan.
Az-Zariyat 56, cepat. Biasakan cepat. Ayo. Az-Zariyat 56, mangga. Yuk, siapa yang udah ketemu ngatung? Iya mangga, silakan tadi mic-nya mana? Ada ibu guru dong yang ngasih mic, silakan. Yuk, mangga. Sok. Ayo baca. Ngomong. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mic-nya di mulut ya orang nggak dengar. Nah, bukan di kuping. Balik lagi. Orang nggak dengar tadi ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Boleh nggak? Salonnya ngadep ke sini. Jangan miring ngadep ke saya dong. Itu putar nih dong tadi. Punten dong. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Nah itu ngadepin ke sini. Ya harusnya ada kontrol, emang jadi berat. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali tujuannya buat ibadah kepadaku. Artinya apa? Kalau ada manusia hidup di alam dunia tidak ibadah kepada Allah. Punten Pak, yang itu ada sini juga Pak Sal. Ada kunci. Kalau ada manusia hidup di alam dunia dia tidak ibadah, artinya bisa dia ngobrol. Artinya orang tadi tidak sesuai dengan rencana awal penciptaan manusia. Dua, kita hidup di alam dunia oleh Allah sengaja tujuannya yang kedua buat bermuamalah. Bagaimana bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan binatang, bergaul dengan pohonan, bergaul dengan alam sekitar. Anda lihat Al-Baqarah 30. Yuk, Al-Baqarah 30. Yuk, siapa bertemu baca? Mana? Sok. Pencet. Baca, mic gua kagak bunyi. Ibu bisa mencet, mencetin. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita ini manusia, kata Allah, diciptakan hidup di alam dunia buat bermuamalah sebagai wakil Allah di muka bumi. Bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan binatang, bergaul dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Artinya apa? Kalau ada manusia dalam bergaul di masyarakat masih berantem, masih marahan, masih bermusuhan, kata Allah belum sesuai rencana awal penciptaan manusia. Kita lihat kembali ke tadi ayat yang pertama, Al-Baqarah 82. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya hebat luar biasa, sholat malam selain sholat pagi, puasa sunat selain puasa pagi, dia banyak zikir, dia banyak mengerjakan ibadah yang lain. Tapi dengan tetangga dia jahat. Banyak tetangga yang sakit hati, banyak tetangga yang tersinggung,
Banyak orang-orang yang tidak nyaman bergaul dengan dia karena mulutnya yang tajam. Ditempatkan di manakah dia kalau dia meninggal? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya neraka jahanam. Titik. Ada lagi sahabat yang nanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya pas-pasan, sholat cuman yang wajib, jarang yang sunat, puasa cuman yang wajib, jarang yang sunat, tapi baik anak tetangga, nggak pernah ribut, nggak pernah nyakitin, nggak pernah ngerumpi, nggak pernah menghina orang, selalu berbagi baik dengan tetangga. Yang saya tanyakan, kalau dia meninggal dunia, ditempatkan di manakah dia? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya surganya Allah. Jadi hablum minallah dengan hablum minanas wajib seimbang. Kalau satu diantaranya ada, yang lainnya diterima. Makanya hidup kita tadi dalam ayat 82 Al-Baqarah, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka semua penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Seimbang antara iman dan beramal soleh. Siapa sih orang yang benar-benar beriman kepada Allah? Anda buka Al-Anfal 234. Sekarang yang belakang baca, jangan depan terus, semua berpunya hak. Oke? Al-Anfal 234. Dengar. Sok. Silakan. Al-Anfal 234. Dengar. Yuk, yang di belakang. Sok. Dengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat alaihim الذي صلت مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, hatinya tergetar disebut kalau mendengar nama Allah. Imannya naik kalau mendengar ayat Allah. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Lihat diri Anda, masing-masing jangan tengok lihat orang. Apakah benar kita ini sudah beriman? Tandanya yang pertama kata Allah, orang yang beriman yang berhak masuk surga Allah, kalau mendengar disebut nama Allah, masuk ke telinganya, hatinya tergetar. Kenapa tergetar? Dia sadar betapa mulianya Allah, betapa hinanya saya, betapa agungnya Allah, betapa kecilnya saya. Dia sadar, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Makanya tandanya kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang berhak masuk surganya Allah ketika mendengar disebut nama Allah masuk ke telinga kita tergetar. Apakah hati Anda kalau mendengar disebut nama Allah tergetar atau tidak? Jujur. Agak kan lo? Pada ngerumpi aja. Dengar ajan cuek EGP emang gue pikirin. Berarti tidak beriman Anda. Anda lihat Neil Armstrong. Neil Armstrong itu seorang astronot, waktu di bulan dia mendengar suara azan. Apa itu? Bergetar. Ketika dia ditugaskan oleh negaranya ke Timur Tengah mendengar suara azan, dia bilang diam. Suara apa ini? Orang yang ditanya bilang ini suara azan, panggilan bagi orang Islam bahwa sholat sudah datang waktunya. Dengan mendengar nama Allah, dengan kudrat iradat Allah, Neil Armstrong langsung bersyahadat, dia masuk Islam. Aneh. Nenek, uyut, aki, semua muslim turunan umat Islam kedengaran azan cuek. Di mana hati Anda? Di mana perasaan Anda? Ngaku iman tapi sedikit pun tidak ada getaran hati ketika mendengar nama Allah. Yuk, kalau benar kita mengaku orang beriman, kalau benar kita pengen masuk surga, latih keimanan kita. Minimal kalau ada azan, diam dan ngobrol. 2, kalau kedengeran ada ayat-ayat Allah, iman mereka naik. Tadi anak kalian baca Quran, ngobrol-ngobrol dengan dongeng-dongeng yang megang HP, gue liatin payah. Anaknya baca Quran kelakuan banyak kayak begini. Allah yang menyatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kalian mendengar ada orang baca Quran, diam. Perhatikan, renungkan, kalian akan dapat rahmat. Aneh tapi nyata. Saya lihat jauh-jauh tadi aja tuh anak kecil baca Quran. Anak lupa deh, emaknya Gusti yang ngobrol, yang main HP, yang nengok kiri nengok kanan, boro-boro imannya naik. Artinya apa? Kalau Anda kepengen jadi benar-benar orang beriman, latih diri Anda, biasakan. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Semua ada latihan kok. Apa pemain bola langsung pinter? Enggak, latihan dulu. Apa penyanyi langsung pinter? Enggak, latihan dulu. Keimanan kita juga dilatih. Jangan dicuekin. Sayang, kiamat makin dekat. Latih. Kalau ada orang baca Quran, dengerin, perhatikan. Kenapa? Karena memang ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Apa cukup dibaca? Tidak. Tapi Allah berfirman dengan tartil, bacanya dengan tartil. Apa cukup? Tidak. Yatlu, menggemari. Maka yang keempat, kita dari Al-Quran ini wajib kita mentadaburkan Al-Quran. Hidup kita benar. Makanya tanda orang yang masuk surga, yang pertama orang yang beriman. Ini tanda orang beriman. Mendengar nama Allah disebut tergetar hatinya, mendengar ayat Quran dibacakan, imannya naik. Apalagi hanya kepada Allah kami bertawakal. Manusia punya kewajiban bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan yang ada, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah, ditawakal. Kewajiban kita berusaha. Makanya Anda punya anak dimasukin ke Islamic School sekarang, itu usaha. Pergaulan di luar rusak, biar anak kita ngerti agama, pengawalan agamanya yang baik. Anda sebagai orang tua berusaha dimasukkan anaknya ke sini biar jadi orang-orang yang takwa. Itulah tujuan kita.
Makanya kalau Anda pengen anak Anda jadi orang benar, kita harus kasih contoh yang benar. Di antaranya tadi anaknya baca Quran, emaknya dengerin dong, emaknya ngobrol ngarumpi melihat HP, la ilaha illallah. Lo kapan benernya? Saya nggak pernah nyindir, emang gitu. Survei membuktikan. Ada yang marah? Naik sini gua tata. Tuh. Ini tiga baru tandanya. Hatinya tergetar mendengar nama Allah, imannya naik mendengar ayat Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Mana lagi tanda orang beriman yang berhak masuk surganya Allah? Anda lihat dalam ayat 3. Walladzina yuqimunas shalah. Orang tadi selalu mendirikan salat. Salat itu mendirikan. Aqimus shalah, dirikan salat. Orang yang berikan salat, Allah menyatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang aqimus shalah, dalam salat dia yakin Allah menilai saya. Di luar salat pun dia yakin Allah menilai saya. Makanya hidupnya benar. Beda dengan amilus shalah. Kalau amilus shalah, dalam salat dia yakin Allah melihat, menilai saya. Di luar salat emang gua pikir. Makanya ini dia kenyataannya, salat rajin ngarumpi. Ada yang begitu? Mana orang yang ngacu? Salat rajin ama laki ngalawan wae. Ada? Salat rajin ama mertua sebel mulu, lu mana korek bener. Ada yang begitu mantu? Kalau gue punya mantu kayak begitu langsung gue PHK. Ngapain? Anak dari kecil digedein punya mantunya bawain. Artinya sholatnya belum akhirus sholat, baru amilus sholat. Makanya tanda yang keempat, orang yang beriman yang berhak masuk surganya Allah, orang yang mendirikan sholat. 5. Siapa lagi? Mereka yang selalu berinfak, banyak bersedekah. Masya Allah, membantu orang yang perlu bantuan, menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang keberatan. Ini tandanya nomor 5. Nggak sayang, dia sadar harta yang dalam genggaman saya hakikatnya milik Allah, cuma dititipin sama kita. Nah, kalau 5-5-nya ada, kata Allah, Anda lihat Al-Anfal ayat 4. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan lakum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kalau 5-5-nya ada, mereka benar-benar orang yang benar-benar beriman. Lalu semua dosa diampuni oleh Allah. Mereka mendapatkan rezeki yang sangat baik di hadapan Allah. Ini syaratnya. Kalau Anda pengen masuk surga, lihat di Anda, nggak usah nengok-nengok orang, jujur. Ini tandanya. Sudah adakah kelima tandanya? Atau baru 1? Tambahin dong yang 4. Atau baru 3? Tambahin dong, biar sempurna. Ini janji Allah. Kalau Allah berjanji, Allah tidak pernah mengelak dari janjinya. Sekarang Anda lihat kembali di dalam surat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat, yang berhak masuk surga. Tadi tanda iman Anda sudah tahu, Al-Anfal 2, 3, 4. Sekarang wa 'amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Mana orang yang beramal soleh? Bagaimana amal soleh kita? Kepada siapa amal soleh kita? Anda lihat An-Nisa 36. Sok An-Nisa 36. Maka sebelah mari ini belum ada yang baca. Sok mic-nya terima. An-Nisa 36. Ada satu orang yang pegang mic dong. Sok. Ini sebelah sini. Mangga. Mangga. Alung kira-kira. Alung dia bayi walau. Sok.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari qurba wal jari junubi was sahibil jadi wa ma malakat aymanukum. Kata Allah, sembah Allah, jangan mensekutukan Allah ketika menyembah Allah. Bagaimana muamalah kita? Berbuat baik kalian kepada orang tua. Yang namanya orang tua, ada orang tua yang mengandung, melahirkan, menyusui. Ada orang tua yang membesarkan, ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, ibu tiri. Ada orang tua, pasangan kita yang namanya mertua. Tiga-tiganya seluruh ulama sepakat wajib kita hormati. Baik, ini muamalah kita. Setelah orang tua kita, keluarga dekat, kakak, adik, bibi, uang. Siapa lagi? Keluarga jauh, misalnya paman. Kemudian siapa lagi? Misalnya kan paman 2 kali gitu kan, ayah dari uyut, itu kan keluarga jauh. Siapa lagi? Anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, orang yang satu kerjaan anak kita. Inilah muamalah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kalau Anda ditakdirkan oleh Allah jadi seorang kaya, jangan sombong. Tanpa mereka semua Anda nggak bakal kaya. Jangan kadang lupa dengan kulitnya. Makanya kata Allah, habis sembah Allah, orang tua urus. Keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Bayangkan kalau hidup Anda nggak ada tetangga. Ini muamalah kita, berbuat baik sama mereka sekeliling. Saking kita ini wajib berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, tetangga. Kalau Anda punya rezeki, siapa yang pertama Anda bagi, Anda silahkan buka Al-Baqarah 215. Sok. Yuk, 215. Kalau Al-Baqarah nggak ketemu, malu-maluin Bu Pipi. Sok baca kalimatnya menong. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. والعقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Alhamdulillah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabi wal yatama wal masakin wa bisabil. Napakah yang terbaik kata Allah? Yang pertama dikasih sama orang tua yang nyari duit. Kedengeran? Kalau yang nyari duitnya suami Anda, kata Allah, yang pertama dikasih duit maknya. Kenapa? Tanpa maknya laki lu nggak kayak sekarang. Jangan kalian mengira suami kalian keluar dari belahan batu ada emaknya yang mengandung, melahirkan, menyusui.
Makanya ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Caranya kalian, hei para mantu, berapa duitkah kalian ngasih duit sama mertua tiap bulan? Jawab. Jangan pada nyengir gitu, jujur. Jawab. Parah. Mikirin tahu laki lu kayak begitu gara-gara gue emaknya. Makanya Allah yang duit itu rezeki yang pertama dikasih orang tua yang nyari duit. Tanpa dia ini tidak terjadi. Di kita mah aneh karena kebawa setan. Giliran sama suami sayang banget, dipelukin, diuwek-uwek, pulang terlambat, ditungguin, mana dicuekin, otak lu di mana setan. Jangan main-main. Itu aja. Pikir. Tidak sedikit orang yang sombong sama mertua, artinya otaknya nggak jalan. Emang laki lu keluar di belahan batu. Jelas banget kalau Quran ada dasarnya. Makanya yang selama ini korek sama mertua, pulang ngaji dari sini langsung transfer duit ke rekening mertua. Yang ketawa mikir. Kalian yang kasih judul senang uraikan doang, tergantung senang. Kalau kalian benci sama mertua, korek sama mertua, kalian punya anak gede, dikawinin, saya jamin hukum karma akan berlaku. Mikir mau nggak lo? Ayo, mau nggak dikorekin sama anak mantu? Mau nggak? Makanya yang selama ini ada yang nggak demen sama mertua, yang selama ini ada yang korek sama mertua, jelas sama ipar. Lu mikir laki lu itu ada emaknya, ada bapaknya, ada kakaknya, ada adiknya. Ini yang lo katakan keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga dekat, tetangga jauh. Itu muamalah kita. Tujuan diciptakan manusia di alam dunia. Sekarang dua, siapa yang berhak masuk surganya Allah? Orang yang takwa. Anda lihat Ali Imran 133 134. Sok Ali Imran, bukan Al, Ali keluarga. Ali Imran. Sok 133 134. Mana? Yuk, udah ketemu belakang? Sok, tadi mic-nya mana? Tolong alungkan ke tutup. Di belakang. Mana? Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Satu lagi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera kalian raih ampunan Allah, segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang takwa. Kata Allah di dalam ayat ini, Allah memerintahkan segera minta ampun atas dosa yang kalian lakukan. Kenapa? Kalau kita camat, calon mati, kalau sapres, cawapres, cagup, cawagup, ada yang jadi, ada yang enggak, betul? Kalau camat,
mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, redo tidak redo, bakal mati. Siapa yang pengen duluan ngacung? Nggak ada ngacing. Makanya kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segera kalian raih ampunan dari Tuhanmu. Kenapa segera? Karena kita bakal mati. Karena kita tidak tahu kapan datang kematian. Silahkan Anda lihat Luqman 34. Sok. Luqman 34. Mangga. Sebelah hari belum ada yang baca. Sok. Mana? Luqman 34. Tadi naik kemana? Mangga. Sok. Silakan. Jangan baca 2 kali, masih banyak yang lain. Kalau Anda udah baca, ketemu kasih tetangga. Tuh. Oh, sok atau sok. Sok mangga. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Innallaha alimun khabir. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tahu di bumi mana mereka mati. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Yang terjadi pasti rencananya Allah. Contoh, tadi pagi kita mandi, pikir oleh otak yang di atas, apakah nanti sore mandi sendiri atau dimandiin sama yang mandiin mayat? Setelah kita mandi, buka lemari, ambil baju. Apa Anda bisa menjamin baju yang dipakai sekarang buka sendiri atau digunting sama yang mandiin mayat? Tadi pagi kita keluar rumah, buka pintu, nutup pintu. Apa kita bisa menjamin nanti pulang ke rumah kita buka pintu, nutup pintu sendiri atau digotong dengan yang gotong mayat? Ini kata Allah. Makanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segera raih ampunan Allah. Segera. Jangan pakai kata entar. Belum tentu ntar masih hidup. Allah masih banyak waktu. Nah ntar aja, besok aja, numpuk masalah, kapan kelarnya? Ada waktu sekarang. Makanya kata Allah, setiap helaan nafas kita beristighfar, mohon ampun dengan dosa yang kita lakukan. Segera. 2. Segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa? Dalam ayat ini Allah menyatakan luasnya surga seluas langit dan bumi karena pengetahuan manusia yang sangat terbatas. Dibatasi. Para ulama sepakat surga itu lebih luas dari langit bumi. Tapi karena keterbatasan otak manusia yang disampaikan seluas langit dan bumi, itu pun kita udah bingung menjangkau. Bayangkan, saya seminggu rata-rata 3-4, kadang-kadang 5 kali terbang, ngeliling kemana-mana, sampai banyak ke daerah di pelosok, sampai naik speedboat, kesananya nggak ada mobil, naik motor, tabarakallah, betapa luasnya Indonesia. Kata Allah, yang disiapkan bagi orang takwa. Nah, tadi iman dan amal soleh. Sekarang orang takwa berhak masuk surga. Siapa orang takwa yang berhak masuk surga? Di dalam Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fi
bis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak bikin sekolah muslim, duit banyak bikin masjid, bikin musola, bikin pesantren, bikin madrasah. Duit kurang sumbang masjid. Ini tanda orang apa yang pertama, punya harta war buat masjid, buat musola, buat sekolahan dan seterusnya. Tapi sayang, seiring saya, manusia banyak yang kerasukan setan dari pintu yang ke-8. PEPLIT korek kedekut mereka hesek putut kasiran pantatnya koneng. Anda buka Al-Baqarah 268. Sok 268. Yuk, tadi mic-nya mana? Sok langsung. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, mereka hesek, buntut, kasiran. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah maha luas karunia-Nya. Jadi kata Allah dalam ayat ini, orang pelit kemasukan setan. Contoh, duit di tas Anda peceng, goban, noban, ceban, goceng, ceceng, gope, cepek, gotun. Arti itu orang Tanah Abang beda gaya. 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1000-an, gope baru. Promo lewat buat taklim, promo lewat buat katim, promo lewat buat musola. Nu bekasnya lama, nu dikeluarkan sabaraha. Berapa? Anda pernah berdoa atau sering berdoa? Kalau berdoa, ya Allah berikan rezeki yang, berikan umur yang panjang. Sedekah sabaraha, setan loh. Bukan kata gue, kata Allah. Kalian baca ayatnya. Saya mah kagak pernah ngarang emang. Coba anak Anda kursus bahasa Inggris 100.000 dibayar grade. Anak Anda kursus komputer 100.000 grade. Anak Anda kursus matematika 100.000 grade. Anak Anda kursus nari 100.000 grade. Giliran anak Anda masuk madrasah, sabulan 15.000, 3 tahun lu nggak dibayar-bayar. Kalian tidak ngarang kagak tuh mah. No, di Ciamis saya punya sekolahan, punya MI, punya PAUD, orang tua bukan orang miskin, pada koret gue mulu sampai istri gurunya yang bayar. Setan doang. Jangan marah, emang kata Allah benar. Coba Anda lihat yang namanya penyanyi dangdut di tempat orang ngawinin 1 jam, 2 jam, berapa ratus juta dibayar. Ayo, penyanyi pantura yang pengen nara rongol, ayo sok punya ingin joget, berapa ratus juta dibayar. Guru ngaji yang mengajak selamat dunia akhirat, berapa dibayar. Allah yang bilang, karena mereka kemasukan setan yang mereka pikirin cuma dunia, nggak mikirin akhirat. Makanya
tanda orang takwa. Yang pertama, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jangan anak bilang, saya ntar aja sedekahnya kalau udah kaya. Nah kalau kagak kaya-kaya keburu ngetong loh. Parah. Dua, tanda orang takwa yang berhak masuk surganya Allah, wal kaziminal ghaib, dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Di dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat binatang jalannya merangkang, betul? Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rapat. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang paling tinggi? Artinya kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup selalu pakai otak, pakai akal sehat, jangan pakai nafsu. Tanda yang kedua, orang yang bertakwa, yang berhak masuk surganya Allah, wal kadziminal ghaib, orang yang mematikan hawa nafsu. Dalam Islam, orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi orang yang mau memperbaiki dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Orang yang coba, yang namanya nafsu, kata Allah terbagi dua. Anda buka Yusuf 5:3, sok. Yusuf 5:3, sok. Nah, sekarang udah ketemu, sok. Yusuf 5:3. Yuk, yang belakang-belakang baca semua biar kebagian rata. Sok. Yusuf 5:3, yang udah ketemu ngacung, mangga. Sok, baca mana tuh? Tuh, tadi mic-nya mana? Sok mantiang. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi tanda yang kedua, orang yang takwa bisa mengendalikan nafsu. Kata Allah dalam ayat ini, nafsu terbagi dua. Satu, nafsu amarah yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Dua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang bertakwa karena otaknya di atas, pakai otak, maka yang dia pakai nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nafsu amarah nggak dipakai. Sekarang seandainya kita kedatangan nafsu, nafsu di mana pusatnya? Di bodoh. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Kalau Anda nggak percaya diri, jengkali. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Kalau datang nafsu, baik yang sejengkal ke bawah maupun yang sejengkal ke atas, maka Anda tidak mendapatkannya. Anda harus berwudu dengan air.
Kenapa berwudu dengan air? Karena nafsu amarah didorong oleh setan. Setan oleh Allah diciptakan dari api. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam cuma dari tanah. Tuh kata setan. Makanya Anda wudu dengan air akan berkurang tuh nafsu Anda, amarah Anda. 2. Kalau seandainya datang marah nafsu dalam diri kita, apa yang kita lakukan? Rasul katakan baca ta'awudz. Suatu hari ada 2 orang laki-laki berantem, masing-masing ngomongnya kenceng sampai urat lehernya pada nampak. Rasul bilang, saya tahu bagaimana biar mereka reda marahnya. Sahabat yang lain nanya, bagaimana Rasulullah? Dia ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka reda amarahnya. Oke. 3. Kalau ada orang sedang marah, sedang emosi, sedang nafsu, harus bagaimana mengatasinya? Diam. Kenapa? Kalau orang marah ngomong segala macam diomong, bahkan dalam tanda kutip kadang-kadang anggota guna diabsen. Coba kalau orang lagi marah kita rekam. Setelah reda amarahnya, unjukin rekamannya, saya jamin malu. Kok gue tega ngomong begini? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka dia akan malu. Kita budak satu bisa sadar, woy. Ada anak mulu dari tadi di sini. Nah ini. Jadi dengan diam. Kalau diam, apa yang diam? Matanya diam, mulutnya diam, tangannya diam, kakinya diam. Karena kalau orang marah, matanya bergerak melotot, merah, tangannya ngepal, kakinya peloncat. Makanya Rasul mengatakan, dengan marah dia terdiam, semuanya diam, amarah akan reda. Apalagi kerjakan sholat sunat mutlak 2 rakaat. Bu, sudah wudu belum reda? Sholat sunat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku, bodongnya ketekuk, nafsu berkurang. 4 kali sujud, bodongnya jauh ketekuk, nafsu jauh berkurang. Seandainya pun masih ada, persentasenya kecil, mengatasinya lebih mudah. Jelas, Bu? Kita adalah orang takwa yang berhak masuk surga. Makanya jangan dilepas kalau Anda punya amarah. 3. Wal afina nas, memaafkan kesalahan orang. Kalau ada orang berbuat salah, maafkan oleh kita. Karena kita manusia. Rasul mengatakan, al-insan marhaban lisan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Sekali-kali salah wajar, sekali-kali lupa wajar. Yang tidak wajar, salah yang disengaja, lupa yang disengaja. Itu yang tidak wajar. Jangan Anda sengaja. Makanya karena kita manusia, dia berbuat salah, maafkan oleh saya, agar kalau saya berbuat salah dimaafkan oleh dia. Bahkan Allah berfirman, Fa'fu wasfahu, maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Kenapa kita kebanyakan? Iya, gua maafin, tapi masih gedek lu kalau ketemu lu. Itu yang salah. Artinya Anda baru fa'fu, belum wasfahu. Baru maafkan, belum melapang dada. Contoh, saya ngajar di masjid, keluar ngajar di jalan, pada masjidnya di gang. Di jalan, tetangga yang kelewatin pada salaman. Otomatis yang di belakang ikut salaman. Belum sampai 5 langkah, dia bilang, saking aja gua sama bareng sama mama, gua salaman sama dia. Padahal gua deket sama dia, sampai kapan gua gak bakal lupa omongannya. Ini orang setan. Kejelekan orang ingat-ingat. Apa lu gak pernah berbuat jelek? Itu setan. Orang yang benar beriman harusnya mengingat kebaikan orang, melupakan kebaikan kita. Mengingat dosa kita, melupakan dosa orang. Itu orang beriman yang berhak masuk surga. Kita mah dibalik sama setan. Allah, kalau bukan gue anaknya abah kalau SMA, gue tuh yang bantuin waktu itu nambahin.
sampai ngejeblek. Siapa lu biasa aja kali. Yang ketawa ngaku, gue yakin merasa berjasa. Heran dia mah gak pernah ngasih apa-apa sama gue. Gue mah kalau punya apa-apa bagi dia mulu kan. Diungkit hilang. Makanya kalau Anda pengen masuk surga ini harus ada. Kesalahan orang dimaafkan. Cukup belum? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang berbuat baik. Dia salah, minta maaf, dimaafkan. Kalau Anda pergi ke Cirebon, bawa naon teh mangga, bagi mangga 2 kilo. Anda ke Kuningan, bawa sirup campolai, kasih sebotol. Anda pergi ke Bandung, bawa goreng tempe, kasih sebungkus. Jadi ini tanda orang takwa yang berhak masuk surganya Allah. Sekarang, siapa lagi yang berhak masuk surganya Allah? Anda buka As-Sof 10, 11, 12, 13. Sof. Surat As-Sof. Sof 10, 11. Pada yang muat kencang amat. Apa? Ayo. Siapa yang udah ketemu? Yuk, naiknya di. Ayo. As-Sof 10, 11, 12, 13. Sok. Mangga yang udah ketemu baca sok. Mangga. Jangan 2 kali baca ya, sombong. Masih banyak yang lain. Kalau Anda udah baca ketemu, kasih tetangga duduknya sok biar semua bagian. Mangga cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullakum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, semoga yang hadir di ruangan ini termasuk golongan orang beriman. Maukah kalian aku kasih tahu suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih? Mau nggak? Karena kita nggak bakal tahu, Allah ngasih tahu. Apa syaratnya? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Beriman sama Allah, beriman dengan Rasulnya, banyak bersedekah dengan harta dan jiwa kita. Yang seperti ini harus kalian ingat. Jadi kalau kita pengen selamat dari azab Allah yang maha pedih, kata Allah, iman sama Allah, iman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Apa janji Allah? Anda lihat ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati dzalikal fawzul azim. Semua orang yang iman sama Allah, iman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, dosa mereka semuanya diampuni oleh Allah. Ya Allah, kagak ada yang amin pisan. Kalian dengar saya ngomong, ngerti yang dia omongin, kunaon molohok wae. Udah gua nanjak dari tadi. Coba nenek disuruh nanjak. Sekarang begini, kalau seperti ini amin ngapa? Nggak usah disuruh balik diri. Kalau amin gue pulang. Hei,
Orang yang beriman sama Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Begitu tahu, jadi gue gak sia-sia nanjak. Lu kagak mikir gue nenek-nenek 73 tahun nanjak, harusnya pakai tambang dikerekan. Dua, sudah diampuni dosa mereka, dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Alhamdulillah udah pada Eli. Apalagi yang ketiga, mereka dinaikkan ke dalam surga ada yang sangat indah. Yang keempat, apa janji Allah? Mereka dapat pahala yang sangat banyak. Hadis 4 berapa? Pinter, cucu gue juga tahu. Dalam ayat yang ke-13 kata Allah, wa uratu hibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tadi 5. Nah, yang ke-6 kata Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, kata Allah, mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Siapa yang pengen ditolong Allah ngacung. Jangankan ditolong Allah, ditolong orang aja girang. Tadi nenek-nenek naik, gue pegangan, ada yang megang sebelah kiri. Alhamdulillah, takut neneknya ngegurawil. Tahu nggak ngegurawil? Jatuh. Maklum 73 tahun, lututnya bergerak. Kata dokter, mama harusnya mama tuh beratnya 60 kilo. Lah gue 78, yang 18 kilo kemana itu? Padahal lebaran kemarin daging kebo 120.000 sekilo. Berarti mahalan ini daripada lu pada itu kurus kurang gizi. Ini dong, tenang, ada XL. XL nggak muat, XL. Kagak muat, XL. Kagak muat, gorden kalau nggak spray gua jadi. Kenapa lu susah? Yang penting mah sehat. Diet bengek jantungan lu emang ngehen. Biasa aja kalet. Bela diri sama yang gendut. Girang gitu, ada temennya. Masya Allah. Kata Allah, orang yang beriman sama Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, selalu kapanpun dimanapun dapat pertolongan Allah. Terlambat 2 detik. Hampir delay setengah jam tadi gua tungguin. Heran masih muda, pada lepoi banget kalau sama nenek. Lu jangan ketawa, mikir gua nenek-nenek jaga-jaga. Lu muda, diem aja belengong kayak orang lemot. Ada lihat di dalam As-Su'ara 8889 sok. As-Su'ara bukan As-Sura, sok 8889. Ayo jilat biar cepat. Sok. As-Su'ara 8889. Sok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana harta kekayaan anak cucu turunan kalian layan pak tidak ada manfaatnya kecuali orang datang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Kata Allah, kalau di dunia Anda punya harta berguna, duit banyak, pengen bikin rumah mewah, bisa apa bisa? Duit Anda banyak, pengen beli mobil model paling baru, bisa nggak? Duit Anda banyak, pengen di sekolahan ini jadi wali murid paling kaya, beli gelang sampai ketek. Bisa. Anda punya anak di dunia bisa nolongin,
Tolong dong ambil mamah anduk mau mandi. Tolong dong ambil ember. Tolong dong siram pohonan. Bisa. Akan datang suatu hari harta kekayaan, anak cucu turunan kalian layan fa, tidak ada manfaatnya. Kapan? Di yaumil akhir. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Kenapa? Hati terbagi tiga kata Allah. Ada hati yang sehat, yang hidup, yang selamat. Dia mengenal Allah, mencintai Allah, ibadah karena Allah, ngomong karena Allah, diam karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah. Semuanya dikerjakan tujuannya satu, libtigha'i mardatillah. Ini yang qalbun salim. Ada hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Al-Baqarah 7. Ditutup hati mereka, ditutup mata mereka, ditutup pendengaran mereka. Mereka distempel dapat ajab yang maha pedih. Hatinya mati, tidak mengenal Allah, boro-boro ibadah. Apapun yang dia kerjakan karena hawa nafsu, karena setan. 3, hati yang sakit. Jangan-jangan kita edan eling angot-angotan. Kau lagi ngaji kayak orang bener, ya gue, ya gue. Giliran pulang, gepe emang gue pikir duduk aja ngongkong mau lihat mah. Masuk angin lu di pas 2, ngeroknya susah tahu. Dari tengah apa? Tenang. Saya doang yang lihat kok, yang lain ada. Yang saya khawatir masuk angin, kipasnya 2, ngeroknya susah. Jadi diam dan tadi gue liatin jaga robah-robah tadi. Kalau saya penasaran kalau belum ngomong udah tenang. Jadi jangan-jangan kita yang hatinya sakit, edan angot-angotan. Tuh, makanya yang diterima oleh Allah hati yang pertama, yang qalbun salim. Semoga kita termasuk golongan ini, amin. Alhamdulillah udah pada eling, amin. Ada sekarang, lihat lagi. Nih, ini yang namanya orang yang berhak masuk surga karena iman sama Allah, ibadah dengan Rasulnya, jihad dengan harta dan jiwa. Dikasih pertolongan sama Allah, belum selesai. Wafathun qarib, kebaikan yang sangat dekat. Kalau ada orang sama tetangga baik, nggak sombong, nggak belagu, nggak bertingkah, ramah sama orang, ditanya nyautin, nggak ditanya nanya sendiri. Masya Allah, punya makanan bagi orang, senyum. Kira-kira tetangga baik apa baik? Baik. 2, sombong. Yang baru tumben kaya biasa susah. Tetangga numpang parkir di halamannya monyong, aya nu kitu, mana orangnya? Belagu banget. Masya Allah, luar biasa. Gak mau sedikit pun kesenggol sama tetangga. Padahal hidup selalu butuh tetangga. Masya Allah, sombong, galak sama sopir, sama pembokat, apalagi songong minta ampun. Kalau orang Ciamis namanya jojodog unggah kahalu. Diklik tempat duduk yang biasa di dapur, naik ke tempat tidur karena norak, baru tumben kaya songong. Gue pengen ngepret aja orang begitu. Dijai banget ngeliatnya, siapa lu, biasa aja kalah. Dijai dia ngeliatnya. Ember. Ngapain? Ini makanya kata Allah, kalau orang yang benar-benar beriman sama Allah, beriman dengan Rasul, berjihad dengan harta dan jiwa, orang lain tuh kan baik sama dia, semua sayang sama dia, nggak ada kesombongan. Tadi
anak yang tadi baca itu di dalam Luqman ayat 18. Wala tusair haddaika linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan merengos ketemu orang karena sombong merasa gue gitu loh punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Ini dadaku, mana dadamu? Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh. Ini mah ngaji di RW disuguhin kue, kata tetangganya, ih ini kue enak banget, kata yang punya rumah. Siapa dulu dong yang bikin? Gue gitu loh. Songong apa sombong? Jijai gue sama yang begitu. Inilah tetangganya bilang, bagi dong resepnya. Rahasia perusahaan. Artinya kalau dia mati, resepnya dikuburin. Dia lupa resep dia dari orang. Itu songong. Gua mau ngabut tahun sama dia dah. Ijai. Siapa lagi? Sampai jam berapa saya? Siapa lagi yang berhak masuk surganya Allah? Orang yang selalu bertaubat. Anda buka At-Tahrim ayat 8. Sok. At-Tahrim ayat 8. Sok. Mangga. Ya, sok. Yang udah ketemu sok baca sok. Mangga. Apa yang ketelan itu? Ayah panjang banget. Belut kali. Rupa-rupa habis masuk ah. Sok. Woi. Baca tahu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu, lalu masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi syarat yang keempat masuk surga kalau orang itu bertaubat. Kenapa bertaubat? Karena kita ini semua punya dosa. Tapi dalam Al-Baqarah 222 Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang tobat, Allah menyukai orang suci. Yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, orang berbuat jahat, berbuat dosa, tapi taubat menyadari kesalahannya, daripada orang yang rajin ibadah tapi tidak pernah merasa dia berbuat salah, sombong sama orang. Mendingan mantan preman jadi kiai daripada mantan kiai jadi preman. Banyak taubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Maka orang yang taubat kata Allah dimasukkan dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Taubat ada syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. 3. Janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan
oleh Allah. Titik. Kalau dosa dengan manusia yang lain, syaratnya ditambah 2. 1, kembalikan hak orang. Kalau kita pernah ngambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah diomongin tentang dia. Minta maaf dengan manusia, dengan taubat kepada Allah lebih mudah taubat kepada Allah. Makanya jangan suka ngarumpi ngomongin orang, karena Rasul mengatakan taubatnya ngomong tentang yang diomongin sama kita. Berani nggak lupa deh? Berani nggak? Dasar mentang-mentang bibirnya ada, memang kagak ngomong. Jangan. Siapa sih manusia yang tidak punya salah? Banyak kekurangan kok. Kita bukan malaikat. Yang penting kita jangan suka melihat kesalahan orang. Ngaca. Mana kesalahan gue? Orang lu dinilai. Netizen maha benar. Emang lu siapa kayak orang benar aja. Makanya jangan Anda melakukan. Ini diantaranya yang boleh masuk surga. Masih banyak yang lain. Karena waktu terbatas. Silahkan bertanya. Yang nanya kasih bonus kaki 3, saya bawa kaki 3. Yang tidak nanya beli. Ih, ngapa ketawa? Tekor dong gue, masa dibagiin mulu. Saya bawa kaki 3, yang nanya saya bagi. Karena saya yang bawa minum teh lah. Ayo nanya. Ayo. Langsung, mic-nya mana? Awareness ada berapa? Sebar dong biar cepat. Jadi nggak buang waktu. Tek-tek kiri kanan, ayo. Yuk. Tadi mic-nya di mana? Yuk langsung. Anda nengok yang di badan Anda ada mic hadiahkan alungkan. Mana? Ayo silakan yang akan bertanya ngacung. Jangan buang waktu. Woi. Mike di mana? Iya Dita tadi. Kalau 2 kiri kanan jadi nggak buang waktu. 1 selesai langsung kasih. Ayo langsung. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya mendengar ceramah Mama Dede tentang suami ya yang ngasih nafkah ke istri, terus istri mengasih ke ibunya. Tapi gimana kalau suami tidak ngasih, dia langsung mah? Ngasih langsung sama siapa? Ke ibunya. Maksudnya duitnya duit suami. Iya. Tapi nggak ke ibunya. Kalau bininya orang bener bisa dipercaya. Nih 2 juta buat emak, biar emak sayang sama kamu kasih. Kalau bininya jujur biarin. Tapi kadang-kadang dipotong sama bininya. Makanya banyak laki lo yang gak percaya karena bininya nyebelin. Tukang pentit. Dari laki lu 2 juta buat emaknya yang sampai emaknya cuma gopek. Yang ketawa mikir. Makanya ada yang kembali kepada kualitas bini. Jadi bini yang berkualitas jujur. Kalau bininya orang bener bisa dipercaya, suami bilang, tolong kasih sama mama 2 juta. Jadi mamahnya, ya Allah mantu gue baik banget. Padahal duit anak dia. Tapi kalau bininya suka ngentit, nyebelin, laki lu nggak percaya. Ember. Jadi kembali kepada kelakuan bininya. Makanya ada yang curhat, mama, suami saya mah nggak pernah ngasih duit belanja. Semua ditekel sama dia. Kebetulan emang dekat dari saya rumahnya, ketemu. Dia ngomong, bener lu bini lu begitu? Dulu mah amplop blek dikasih bini saya. Ternyata 10 koma. Tanggal 10 udah koma. Bininya nggak bisa bagi duit, tahu? Boros, mentang-mentang duit banyak di tangan. Jadi suaminya karena dia gaji cuma segitu diatur. Udah bini gue nggak bisa dipercaya. Dinasehatin juga nggak robah. Suaminya bayar listrik, bayar telepon. Dia suaminya beli gas, beli minyak, kemudian beli beras.
bininya nggak bisa ngatur, makanya udah 10 koma. Daripada keluarga lu 10 koma, mending lakinya yang ngatur. Makanya jadi bini harus bisa ngatur duit. Syukur-syukur jadi bini nyari duit, jangan hanya minta sama laki lu. Kalau laki lu duitnya banyak, mana baik dikasih. Kalau kagak, menderita batin sian dia lah emangnya. Jangan ketawa, mikir. Makanya ngaji pakai Quran. Yang diperintahkan kerja oleh Allah bukan hanya laki-laki tapi perempuan. Kalian lihat atau bahasa kelima. Wa qul i'malu fasarallahu wa rasuluhu wal mu'minun, bekerja kalian, Allah Rasulnya akan menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. Kata Allah dalam ayat ini, laki-laki perempuan kerja. Anda lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwah. Kita haji, kita umroh, kita sa'i. Menapak tilasi perbuatan siapakah kalau sa'i? Siti Hajar. Laki-laki perempuan, perempuan. Artinya kata Allah, perempuan jangan tinggal diam, bekerja berusaha kayak Hajar. Sofa marwah dapat jam-jam. Dengerin. Yang saya khawatir kalau perempuan nggak kerja, khawatirnya 3. 1, suami setia awalnya. Di luar ada yang bohai, semok, baheno nirkom. Dia berpindah pandangannya, lama-lama berpindah ke lain hati, berpindah ke lain body. Kalau Anda jadi bini tidak punya penghasilan, sakitnya menghunjam dalam dada. Kalau Anda punya penghasilan, bodoh amat, udah gue servis, dosa lo, sakitnya paling 40%. Titik 2. Kalau perempuan tidak punya penghasilan, suami Anda setia, baik, ngasih duitnya banyak, dir menentukan lain, setruk, menyon, ngoweh, ngiler. Kalau Anda tidak punya penghasilan, saya jamin ikut setruk. Tapi kalau kita punya penghasilan, berpikir minimal buat makan ada, tinggal mikir buat berobat suami. Titik 3. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, suami baik, setia, duitnya banyak, tapi umurnya pendek, kelak meninggal. Beberapa kali saya ngelawat, si perempuan ini istrinya nangis, ayah, siapa yang ngasih makan anak-anak, siapa yang nyekolahin. Otak lu pikir laki lu udah metong, masa dimintain makan, mintain bayaran. Makanya lu jangan pada nyengir, kerja cari duit lo. Quran. Saya beri orang tua ngomong, suami saya udah 22 tahun meninggal. Bayangin, 22 tahun suami saya meninggal. Kalau kita nggak punya penghasilan, ketika suami saya meninggal, saya punya yatim lebih dari 200 yang di sekolah. Fakir miskin yang tiap bulan dikasih beras sekarang lebih dari 300 orang. Belum tetangga, belum lagi keluarga Tanah Abang, keluarga suami. Soalnya suami saya Robert, rombongan Betawi. Belum keluarga saya. Bayangkan kalau kita nggak punya penghasilan. Makanya jadi perempuan nyari duit, jualan uduk, jualan gado-gado, jualan es mangga, jualan naon weh, buka bengkel, sewain tenda. Yang gua omongin itu yang gua lakukan. Tapi apa yang terjadi? Saya dari sarjana tahun 71 itu yang saya lakukan, jualan nasi uduk, jualan nasi kuning, es bambo, motong rambut, ngejahit baju, celana panjang, kemeja, sewain tenda, dagang. Ternyata penghasilan saya 4 kali lipat dari gaji suami saya yang hanya PNS. Tapi nggak buang waktu, nggak ada buang waktu. Makanya Bu Pipi nanya tadi, mama langsung lah duitnya jegrek, ngapain lagi? Nggak ada buang waktu. Kapan mama Dedeh terlambat? Tantang tuh. Makanya isi waktu sebaik mungkin. Jangan Anda sia-siakan waktu sampai mati tidak akan kembali. Kalau kita punya duit, nggak usah dipikirin. Ngasih emak ke, ngasih siapa ke, berangkatin orang haji ke, berangkat umroh, ngasih siapa? Ada urusan itu, merdeka. Oke.
Terus ayo. Sok langsung. Oke, Mama Dede, saya mau nanya nih, mic-nya di saya, Ibu Yun, mohon maaf. Sok langsung. Mama Dede gini, ketika suami mau poligami, kita mesti setuju karena hukum Islam. Tapi ketika akhirnya bercerai, suami kemudian pakai hukum gonogini, hukum Indonesia, itu gimana Mama Dede? Maksud hukum Indonesia bagaimana? Tadi kan Mama Dede bilang kita, ibu bekerja gitu kan? Nah ini buat suami, buat istri yang bekerja, karena tekun mungkin ya, sehingga kan pendapatan lebih banyak gitu kan. Ketika bercerai suaminya minta bagi dua gitu, itu hukumnya gimana? Ya, jangan dibagi duit dua, yang kerja kue salah. Kalau laki minta dengerin, harta ada 3. Kok jadi berbok yang saya? Gedein dong ini. Berat dada gue. Beneran Bu, ini menentukan saya tidak bercanda. Makanya suka ada kontrol orang di sini. Dadanya berat, seminggu nyesek. Jangan bercanda. Makanya menentukan. Bu, yang namanya harta, nah itu jangan dikecilin dong, dada gue berat. Halo, nah kenapa nggak dikasih yang ini dari tadi? Sentimen nih operator sama gue. Anda lihat, saya beneran, ini seminggu masih nyesek. Makanya saya selalu minta kontrol. Di sini langsung ke dada saya. Bentar. Yang namanya harta, satu ada harta suami. Ya Allah, lega banget gue pakai mic ini dari tadi. Ya Allah, busuk. Udah 2 jam ngomong. Satu, harta suami. Bawaan suami sebelum adanya pernikahan. Warisan dari keluarga suami. Pemberian orang khusus buat suami, harta suami. Titik. 2, harta istri. Bawaan istri sebelum adanya pernikahan. Warisan dari keluarga istri. Pemberian orang khusus buat istri, ini harta istri. Yang ketiga, ada harta yang disebut dengan harta gonoh gini. Ini bukan dari Quran, dari hadis, tapi ini dari HKI, hukum kompilasi Islam yang dibuat oleh Departemen Agama. Yang disebut harta gonoh gini, harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Ibu tadi bilang, kalau kita perempuan kerja, begitu cerai dengan suami, suaminya minta, jangan dibagi hak gue. Kalau suami punya kewajiban berikan nafkah kepada keluarga, perempuan tidak ada kewajiban. Makanya suami dapat warisan 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi kalau kita yang kerja, suami tidak berhak. Tapi kita sebagai istri tidak mungkin punya penghasilan nggak ngebagi suami, beliin baju, beliin pakaian, beliin yang dia suka, ajak nonton, ajak makan-makan, seperti itu. Oke. Nomor berikut langsung. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau nanya, jika di dalam keluarga sudah tidak ada lagi sakinah mawaddah warahmah, apa yang dilakukan seorang istri karena sikap suaminya yang tidak baik? Assalamualaikum. Saya tanya, yang anak maksud tidak baik itu apa? Jawabannya akan berbeda. Orang nafkahi keluarga, lebih banyak istrinya. Nggak masalah. Kalau dirinya rela, Anda lihat ketika suami habis menikah dengan istrinya, seorang suami membacakan taklik talak. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya pergi meninggalkan rumah 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan nafkah 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Patokannya ridho enggak? Ibu ini nanya, kalau suami misalnya tidak terpenuhi semuanya, misalnya kebutuhan 10 juta, lakinya cuma dapat 6 juta, makanya jadi bini bergerak. 40 tahun yang lampau Siti Hajar nggak tinggal diam, lari sofa, lari marwah, gagal bangkit begitu. Anda lihat, aduh, kenapa sih? Anda lihat dalam Ad-Duha ayat 8, wa wajadaka ailan fa'agana. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan kau kekayaan. Anda lihat dalam sejarah, Siti Khadijah pengusaha hebat yang luar biasa. Muhammad pada saat itu belum jadi nabi, pegawainya cuman tukang dagangnya. Saya tanya,
kayaan Khadijah, kayaan Muhammad. Kenapa jadi bini? Baru begitu doang, makanya mikir. Karena kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan. Kita ditakdirkan dalam keluarga pemimpin itu suami. Istri di luar lebih terkenal, suami tidak. Kata Allah, pulang ke rumah hargai suami. Istri lebih tinggi jabatan, suami tidak, pulang ke rumah hargai suami. Istri penghasilan lebih banyak, suami sedikit, kita bisa bekerja karena izin suami, pulang ke rumah hargai suami. Fitrah suami pemimpin, tidak mau dihina. Contoh, Anda bilang, apaan lu jadi laki? Rumah yang beli gue, mobil gue, tuh toko yang depan gue. Lu apaan? Depan Anda boleh jadi suami diam karena iya, tapi di belakang Anda tidak mustahil dia mencari perempuan lain yang menghargai dirinya. Jadi kalau Anda tidak ridho, ya udah gugat cerai, pergi ke pengadilan agama. Tiap kecamatan ada bahwa saksi laki-laki 2 orang balik berakal, selesai. Jadi perempuan yang munafik, suka terusin, kagak suka udah nggak usah ngadu sama orang, diterusin tapi ngedumel mulu, percuma. Orang Sunda bilang namanya rumah tangannya awet raja, awet tapi sobek banyak gitu, menderita batin. Kalau gua mah mendingan nggak usah, capek deh. Nomor berikut, yuk langsung. Yang nanya dikasih kaki 3. Tadi kaki 3-nya kemana? Itu sono mana? Ngapain lu jajarin di situ? La ilaha illallah. Tiap yang nanya dikasih atuh. Salah. Dari tadi udah dibilang ya, BOLOT deh. Tiap yang nanya dikasih atuh, jangan dilempar genjol. Ya parah. Sok, nomor berikut langsung. Waalaikumsalam. Bisa nggak suaranya kencengan dikit? Bismillah mah, di sini mah. Ya langsung, gimana aja silahkan. Yang penting kuping gue nyampe. Ya mah, berhubungan tadi yang mama jelasin mengenai tentang harta, di mana seorang istri juga harus memperhatikan mertua, orang tua, kerabat, dan anak yatim. Yang menjadi pertanyaan di sini mah, bagaimana kita mengingatkan, apakah itu teman, apakah itu ipar atau saudara yang betul-betul seperti lupa gitu mah dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Bagaimana mah kita untuk mengingatkan ipar perempuan? Ngomong. Man Raja bilang kalau bulat bisa ngomong, lah ngomong. Kata dia kalau saudara hidupnya udah kaya, berhasil secara ekonomi, tapi lupa mamanya ngomong, emaknya ngomong. Kalau gitu bagi mak, jangan diem. Biasanya anak laki-laki kita lupa diri gara-gara bininya. Makanya jadi bini jangan nguasain laki lo. Itu berarti membuat laki lo dosa besar di hadapan Allah. Mikir jadi bini. Siapa yang ngebunting, yang beranakin? Gue emaknya. Bukan ada mikir yang muliahin segala macam emaknya. Biasanya kebanyakan yang saya tahu anak laki-laki berubah gara-gara bininya. Bininya nguasain lakinya. Jangan ngasih duit sama emak. Bininya ke salon puluhan jeti biar glowing. Emaknya bengek nggak dibawa ke dokter. Deodo es asa. Ayah lu gitu. Mana orangnya? Anak kita laki-laki, wah jalan ke pantai kemana sama anak bininya, maknya nggak diajak, dosa. Makanya jadi bini tahu diri, biar laki lu nggak neraka, anda nggak neraka, sadarkan suami yang salah. Kalau perlu dikasih gaji, sisihkan buat emaknya, hidup kalian lebih berkah. Di kita mah ada laki ngasih duit sama emaknya, bininya. Kalau gue punya mantu gitu langsung gue PHK, gue tuker puding. Jadi wajib disadarkan karena itu salah.
Nomor berikut langsung. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan yang tadi mah. Non. Jadi ceritanya suaminya waktu nikah tuh nggak bekerja, Ya. terus cerai kan. Nah dari situ selama ini istrinya yang bekerja untuk menghidupi keluarganya tuh dari istri semua. Nah dari situ kalau pembagian gonogini itu gimana ya mah? Pernikahan hukumnya 5. 1 wajib. Kalau seorang laki-laki duitnya cukup, ngumpanin bini, libidonya tinggi, kalau nggak nikah takut zina, hukum nikah wajib, titik. 2, sunat. Laki-laki ini punya penghasilan cukup buat istri, tapi dia masih bisa mengendalikan nafsu birahinya, nikah buat orang ini hukumnya sunat. 3, mubah. Dasar hukum pernikahan mubah. 4, makruh. Kalau laki-laki tidak bekerja, dia punya bini, hukum nikahnya makruh. Mau dikasih makan apa anak orang? Mau aja lagi kawin sama laki-laki nganggur, gua mah ogah. Yang salah yang kawin, resiko ditanggung penumpang. Dari awal nggak punya penghasilan kok mau aja. Apa sih kegunaan kawin kalau begitu? Sekarang apa sih yang nggak bayar? Pipis saja 2.000, mandi di pom bensin, goceng. Ayo, kalau punya laki nggak punya penghasilan, ngapain lu resiko kawin sama yang nganggur? Yang salah maunya Anda. Jadi gitu. Sekarang yang nyari duit istrinya, Masya Allah, buktikan oleh saksi yang melihat. Suaminya nggak kerja, minta harta godong gini, bahkan harusnya lakinya yang punya utang, dia mengabaikan kewajibannya. Oke? Nomor berikut langsung. Yuk. Salam. Assalamualaikum mama. Tar dulu. Ini ada tapi suaranya garang-garang. Langsung pertanyaan. Mana sih? Tar dulu, gue gak denger pertanyaan dia. 2 aja man. Hah? Ya, coba. Yang qadarullahnya tadi yang sudah membacakan tilawah itu putri saya, yang sudah menghafal Al-Quran insya Allah 19 juz. Sedangkan kakaknya itu kan memang jauh ya usianya, sudah kuliah gitu, dan dia nggak penghafal Al-Quran. Pertanyaan Anda? Pertanyaannya, apakah sama-sama membawa keberkahan menuju jalan ke surga gitu dengan pola asuh yang berbeda gitu? Maaf, kalau orang hafal Quran sombong, gue hafal Quran nggak bakal masuk surga. Kesombongan, merasa gue hebat. Gitu. Saya mah. Ya, sebentar belum kelar gue ngomong. Bu, tadi yang masuk surga tuh banyak ngacemnya, masih banyak, cuman waktu kita terbatas. Nah, kalau anak kita orang beriman, orang soleh, kalau anak kita orang yang takwa, kalau anak kita orang yang selalu beriman Allah Rasulnya dan bersedekah dengan harta dan jiwa, kalau anak kita selalu bertaubat, lalu mendoakan kita orang tuanya, anak kita yang masuk surga. Walaupun hafal Quran, kalau isi Quran nggak diamalkan, tak bakal masuk surga. Karena masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah bisa diperoleh dengan amal, dengan perbuatan tadi kan, dengan ketakwaan, dengan iman, dengan hati tergetar kalau mendengar nama Allah, dengan iman kita naik karena mendengar ayat-ayat Allah, dengan banyak berinfak. Itu syaratnya. Jadi walaupun Anda sedekah segede gunung emas, kalau niatnya pamer nggak bakal ke surga. Lihat sejarah. Orang yang mengasingkan diri dari dunia ramai 500 tahun ibadah terus-terusan di sebuah gunung, dia mati. Kata Allah, masukkan surga karena rahmatku. Orang tadi bilang bukan karena rahmatmu ya Allah, karena amal ibadahku.
Kata Allah, masukkan ke dalam neraka orang ini. Kenapa? Dia sombong dengan amalnya. Allah nanya, kamu bisa ibadah 500 tahun. Dari mana umurmu? Darimu ya Allah. Kamu punya tenaga untuk ibadah. Dari mana tenagamu? Darimu ya Allah. Kamu bisa baca Quran. Matamu bisa melihat dari siapa? Darimu ya Allah. Kamu bisa hidup 500 tahun. Kamu makan dari mana? Saya makan buah-buahan, sayuran yang tumbuh di hutan. Allah nanya, siapa yang menumbuhkan buah-buahan dan sayuran? Engkau ya Allah. Terus semua ditanya. Makanya kata Allah, kamu masuk surga karena rahmatku. Orang tadi sombong karena amalku, masukkan ke neraka. Dia sombong dengan amalnya. Dia lupa semua yang terdapat dalam dirinya hakikatnya milik Allah, cuma dititipin sama dia. Jadi jangan lupa, Bu, kita suka salah kaprah. Kadang-kadang belajar yang benar, tuh si Anu udah sukses. Belajar yang benar, tuh si Anu mah Masya Allah hidupnya sudah bahagia banget. Padahal yang dilihat cuma keduniaan. Anda lihat surat Al-Kahfi 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Harta kekayaan, anak cucu turunan kalian hanya perhiasan hidup di alam dunia. Amalan soleh, amal yang baik, itu yang kekal, harapan di masa yang akan datang. Bu, punten, kita kadang-kadang salah didik sama anak. Belajar yang rajin, biar kayak si Anu. Kuliah yang benar, no, si Anu sukses. Luarnya doang, pangkatnya, jabatannya, kekayaannya, ibadahnya mana? Itu sukses dunia. Sementara Islam agama yang seimbang dunia dan akhirat. Makanya yang namanya masuk surga karena rahmat Allah, jalanannya wasilahnya karena amal ibadah. Makanya amal ibadah bukan untuk disombongkan, niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Contoh, ada orang sedekah ratusan dinar. Ada orang sedekah sedinar. Kata Nabi, 1 dinar mengalahkan ratusan dinar. Sahabat bingung, kenapa ya Rasul? Yang sedekah 1 dinar, hartanya cuma 2 dinar. Artinya kalau sedekah 1 dinar, 50% disedekahkan. Sementara yang sedekah ratusan dinar, hartanya banyak. Ratusan dinar hanya kecil buat dia. Makanya pahalanya lebih banyak yang 1 dinar. Karena benar-benar niat ikhlas karena Allah. Jadi yuk, biar dapat pahala, niatkan semua yang kita kerjakan niat karena Allah. Mendidik anak, masuk anak di sini karena Allah, bukan pamer. Biar gue disebut orang kaya, bukan pamer. Disebut anak kita soleh dan solehah, belum tentu di mata Allah. Jelas Bu? Silahkan yang lain. Mangga. Yang lainnya tolong dikasih kaki 3. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ya, saya di sini. Mama tadi bilang kalau siapa suruh cari suami yang nggak pakai duit, nggak ada duitnya gitu. Nah, di sini kita di agama kita diatur bagaimana kita mencari calon suami kita gitu ya, Mama ya. Nah, bagaimana kita memposisikan kalau uang itu penting. Jadi anak kita misalnya dia mau nikah dengan orang pilihan dia, tapi ternyata dari segi ekonomi belum mapan. Itu bagaimana, Mama? Ngomong sama dia. Lu mau makan apa? Beras berapa sekilo? Listrik dari mana? Ngomong sama dia. Atau kalau anak Anda maksa pengen nikah, kalau agamanya benar, ibadahnya benar, kalau saya daripada anak berbuat Cina, gue yang modalin. Nih bikin toko, nih gue beliin angkot, nih gue beliin motor, ngojek, begitu. Apa ya susah? Selama otak di atas nggak ada yang susah kok. Modalin anak kita orang tua daripada anak berbuat Cina. Nih mama modalin, nih kerja di rumah teman mama, kamu jadi SPG, kamu jadi, nih mama jualin, nih toko, nih kamu kasih mobil, ya itu, oke? Jadi kita orang tua yang modalin daripada anak berbuat zina. Insya Allah kata Allah dalam surat An-Nur ayat 32,
orang yang miskin kalau niat karena Allah diberikan kecukupan buat ngumpanin istrinya, asal niat karena Allah. Jadi Mama, kita boleh dong memposisikan pencariannya seperti apa gitu untuk sebagai kriteria pemilihan kita untuk calon anak kayak gitu, gimana tuh? Calon anak. Nanti calon mantu. Tunkahul marata li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha wa li kabidati dini taribat kaminuha. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, turunan, cantik, tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Maksudnya apa? Kalau ada orang cari istri, cari suami hanya kaya tanpa agama, menderita batin. Kalau ada orang cari suami, cari istri hanya turunan menak, turunan bangsawan, turunan keraton, turunan kerajaan tanpa agama, menderita batin. Kalau ada orang nikah hanya karena cantik dan tampan tanpa agama, menderita batin. Tapi Islam mengajarkan cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Orang yang ngerti agama tahu dong suami wajib nyari duit. Orang yang ngerti agama tahu bagaimana ibadah, bagaimana memiliki istri, bagaimana melayani suami. Makanya mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kenapa? Banyak yang ngerti agama tapi amalnya jelek. Begitu. Oke? Jadi sekali lagi tidak salah kalau Anda punya anak usianya sudah cukup. Kalau kata saya, kitalah yang ciptakan lapangan pekerjaan. Kalau istilah saya punten, saya bilang sama anak-anak, kamu mau jadi buntut gurame atau pala mujair? Yang saya maksud buntut gurame, saya orang Ciamis banyak empang, jadi yang taunya ikan. Yang dimaksud buntut gurame perusahaan besar tapi kita buntutnya doang. Yang dimaksud dengan kepala mujair usaha kecil tapi milik kita. Kalau saya milih jadi kepala mujair terserah gue yang ngatur gitu. Kalau kita sama orang gajinya cuma segitu. Kalau gue yang ngatur terserah gue gitu. Oke? Silakan. Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbah di belakang. Alhamdulillah, terima kasih, ini saya nunggu dari tadi. Singkat aja deh Mbah, saya mau nanya tadi kan masalah taubat. Bagaimana caranya taubat? Apakah sama taubatnya dosa besar dan dosa kecil? Itu aja Mbah, terima kasih. Anda lihat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa besar, misalnya dia lari dari peperangan, makan harta anak yatim, makan harta fakir miskin, menuduh orang baik-baik berbuat zina, durhaka sama orang tua, lari dari peperangan, minum minuman keras yang tidak bertaubat-taubat. Ada 9 dosa besar. Nah, yang diampuni oleh Allah antara sholat dengan sholat, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, dosa kecil kalau dia bertaubat. La kabirata maristighfar wala sogirota marisor. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama kelamaan jadi besar kalau dia tidak pernah istighfar dan dikerjakan dengan terus menerus. Nah, ibu ini nanya, kalau dosa kecil diampuni dengan istighfar, dengan sedekah, itu dia maafkan. Tapi dosa besar benar-benar Anda mohon ampunnya dalam Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang berbuat dosa fahisya
Dosa paisah, dosa yang selain diri sendiri ada orang lain. Misalnya orang gina. Orang gina sendiri apa berdua? Paisah. Auzalamu anfusahum, atau orang zolim dengan dirinya. Misalnya mabok, teler, itu dosa sendirian, nggak bawa orang. Zakarullah, ingat sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang tadi tidak mengerjakan dosa lagi karena dia tahu yang dia kerjakan adalah salah. Begitu, Bu. Jelas? Ini pun dia di dalam masuk surga udah taubat. Anda bisa lihat 136. Ulaika jauh maghfiratun min rabbihim jannatun adwa samawati wal ardh. Mereka diampun dosanya oleh Allah, dimasukkan surga Allah yang mengalir sungai-sungai, dan mereka mendapat pahala dengan amal yang mereka kerjakan. Orang taubat dapat pahala surga. Nomor berikut silakan. Assalamualaikum, Ma. Salam. Saya mau nanya gimana caranya kita berbakti atau memberi pada orang tua yang telah meninggal. Kalau orang tua meninggal, satu, bisa kita bikin masjid atas nama dia, bikin musola, bikin taklim, bikin madrasah, pesantren atas nama dia, atau sedekah atas nama dia. Banyak berdoa, minimal habis sholat, ya Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Apalagi orang yang dulu dia urusin nama kita, dia silaturahim dengan siapa, lanjutkan oleh kita. Bisa saja orang tua kita silaturahim dengan kiai mana, lanjutkan. Kebaikan yang dia lakukan lanjutkan oleh kita. Tanggung jawab yang dalam beban dia ambil alih oleh kita. Misalnya bapak saya meninggal dunia, lagi hidupnya dia ngurusin masjid yang di depan, kebutuhannya dia di cover, maka dia meninggal, saya melanjutkan. Jadi masih banyak cara yang bisa lakukan walaupun orang tadi sudah meninggal dunia. Namanya anak soleh. Itu bukan hanya anak kandung, siapapun yang dekat dan mendoakan dia sampai doa kita. Nomor berikut, sok. Assalamualaikum, Ma. Salam. Yang mau nanya ini mengenai zakat penghasilan, itu bisa boleh gak sih dibayarinnya itu setiap tahun sekali, atau soalnya ada yang ngelakuin itu, Mah. Jadi zakat penghasilannya itu dibayarnya itu pas barengan sama zakat mal, terus juga sama zakat harta kan kalau misalnya ada emas itu mungkin banyak gitu ya. Itu juga belinya itu setiap kan kita ngedapin emas itu kan minimal 99 berarti kan setiap tahunnya. Ini ada yang ngebayar zakatnya itu ketika dia beli emas sekaligus 1 kilo gitu, terus dia bayarnya tuh cuma sekali pas dia beli. Tapi ketika dia simpan di setiap tahunnya itu dia nggak bayarin. Itu gimana? Syarat zakat ada 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul nisab. Haul ini per tahun. Mana yang dizakatkan? Zakat mal, zakat harta, zakat emas perak, zakat perniagaan, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian, ada zakat rikaz, ada zakat fitrah. Sekarang muncul zakat profesi, dulu tidak ada. Kenapa ada zakat profesi? Karena saat ini berapa banyak orang yang dengan profesinya menghasilkan uang yang sangat banyak. Contoh, yang namanya para host itu, misalnya para host dalam acara dangdut aja 2 jam 3 jam minimal mereka dibayar 50 juta sehari, 60 juta sehari. Jadi kalau dihitung per tahun kebanyakan, maka dihitungnya per bulan. Boleh, tapi kebanyakan. Kalau kebanyakan setan datang, sayang banget duit segitu ngapa dikasih orang. Nah itu. Jadi bolehkah zakat penghasilan dikasih setahun sekali? Saran saya lebih baik tiap dapat kita bagi
daripada nungguin setahun setan datang. Kalau tercecer uang hasil daripada profesi kita, maka dosa besar, karena hak fakir miskin termakan oleh kita, itu akan nyedot harta kita. Contoh, ini orang harusnya sekarang zakat, tapi karena dia bilang nanti ajalah, saya mah bulan besok mau pulang kampung. Kenapa Belitungan aja rumahnya kerampokan, tokonya kebakaran? Kenapa hak fakir miskin ditahan-tahan? Lebih cepat, lebih baik begitu. Bahkan saya sering dengar di masyarakat kita, misalnya santunan yatim, itu kan bukan duit eluh ketua panitia, duit orang. Sedekahkan langsung biar orang dapat pahala. Ini kadang-kadang otaknya nggak jalan, duit orang lu simpen buat tahun depan, dosa besar, hak orang lain loh. Ini makanya semua di Quran jelas. Paman kana qadiyan falyastaqbil, paman kana fakiron falyakul bil ma'ruf. Kalau kalian orang kaya tahan diri, kalau kalian orang miskin makan sekedarnya. Ini seperti itu. Maka yang lain silakan, masih ada, sok. Udah pintar semua? Sok. Habiskan. Sodakollah. Habis nih. Beneran. Ada yang nanya? Baik hadirin, angkat tangan kita. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal lidarika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya mughniya kull fakir wa ya muqawwiya kull dha'if wa ya ma'anna kull mahid. Yassiru alayka kull kasir fataisul yassiru alayka kasir. Allahumma ya man la yaltaji lil bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahabu minka wa nahabu mimman yahabu minka wa nahabu mimman la yahabu minka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bi'aika allati la tanam waqnufna likanatika allati la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sebagai manusia saya yakin banyak melakukan kesalahan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.